Halo FGF Kudus, senang rasanya saya Jessica Pantau bisa menjumpai saudara semua pada online service tanggal 21 Juni 2020 ini. Kami menyambut bagi saudara semua yang baru pertama kali mengikuti online service ini, selamat bergabung, selamat beribadah. Kami percaya online service hari ini dapat memberkati kita semua. Ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, efektif tanggal 23 Juni 2020, aktivitas kantor IFGF Kudus sudah beroperasi seperti biasa, dan tentunya dengan protokol kesehatan. Namun, untuk kegiatan ibadah dan doa malam masih libur sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kedua, bagi jemaat yang akan memberikan perpuluhan dan persembahan, jemaat bisa mentransfer melalui rekening bank yang tampil di layar Anda. Terima kasih buat segala bentuk persembahan yang telah saudara berikan. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, gereja kita juga terlibat aktif membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 melalui IFGF Peduli. Untuk informasi yang lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor Ibu Mei di kontak person yang tampil di layar Anda. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti live worship setiap hari jam 9 malam di akun Instagram Daniel Kapantau 75. Jemaat juga bisa menghubungi hotline service di nomor yang tampil di layar Anda jika Anda butuh didoakan dan dilayani. Demikian juga beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Kami berharap kami tetap bisa terkoneksi dan melayani Anda. Kami juga berharap jemaat bisa mengikuti online service ini sampai selesai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Jemaat IFGF Kudus. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita semua dan akan melawat kita semua dimanapun kita berada. Dia senantiasa menyertai perjalanan hidup kita dan percayalah, kita tidak akan goyah menghadapi apapun juga. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh di tempat ini menyembah Engkau, memuji Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati ibadah kami
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita mengalami saat-saat di mana kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan kekuatan di hidup kita. Tapi kita harus bersyukur bahwa kita mempunyai Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sampai akhir hidup kita. Yesus.
Shalom Bapak Ibu semua jemaat AFJF Kudus yang sangat saya kasihi. Senang minggu ini kita bisa berjumpa kembali dalam online service AFJF Kudus. Dan selalu saya percaya bahwa semua kita senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, dan saya berdoa sukacita Tuhan terus melimpah bagi kita semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah tayangan di YouTube, dan dalam tayangan tersebut diceritakan tentang ada seorang teman yang sakit hati dan memendam sakit hatinya bertahun-tahun lamanya tanpa disadari oleh temannya sendiri. Dan pada waktu di dalam tayangan tersebut saya lihat ada perkataan temannya yang tidak disadari, kata-kata itu melukai hati. Kata-kata itu menjadi titik di mana dia menjadi orang yang hidup di dalam kepahitan, kegelapan, hidup dalam situasi yang sangat tidak enak. Dan pada waktu ketika sekian tahun kemudian mereka bertemu dan mereka menyelesaikan semua itu, dan teman yang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatinya terkaget-kaget. Karena dia nggak menyadari bahwa kata-katanya tersebut telah melukai temannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya harus memiliki kata-kata yang dapat membangkitkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata iman yang dapat membuat orang lain hidupnya penuh dengan semangat. Kata-kata yang dapat membuat orang-orang yang ada di sekitar kita terinspirasi. Dan bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa setiap Anda dan saya memiliki perkataan-perkataan atau kata-kata yang berkuasa. Oleh karena itu pagi ini kita akan berbicara tentang bagaimana Anda dan saya memiliki kata-kata yang berkuasa, membangkitkan hidupmu dan membangkitkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita dapat dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Ya. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan dapat mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau sungguh-sungguh fokus belajar tentang bagaimana agar supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menunjukkan betapa Anda beriman kepada Tuhan, betapa Anda berharap kepada Tuhan, dan betapa Anda hidup di hari-hari yang sulit sekalipun, hidup sebagaimana apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu di hari-hari sukar dan tentang hidupmu di hari esokmu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama yang kita mau pelajari pada pagi hari ini, agar supaya kita memiliki kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangkitkan semangat hidupmu dan hidup orang lain, kata-kata yang dapat membuat orang melihat hidupmu jadi inspirasi. Bahkan kata-kata yang penuh kuasa bisa keluar daripada mulut kita. Apalagi hari-hari ini kita sedang masuk dalam kenormalan yang baru. Membutuhkan hikmat, membutuhkan pengetahuan,
membutuhkan penyesuaian. Dan betapa penting apa yang Anda katakan tentang hari-hari sukar ini. Kalau Anda orang beriman, kalau Anda orang berharap kepada Tuhan, maka saya percaya kata-kata yang keluar dari mulut kita dalam situasi seperti ini adalah kata-kata penuh pengharapan, penuh iman. Mari kita belajar bersama-sama. Hal yang pertama, pahami kuasa dari kata-kata. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus 3 ayat yang ke-5. Yakobus mau mencoba menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa lidah kita bagian yang begitu kecil dari hidup Anda dan saya. Dianalogikan seperti api yang kecil dapat membakar hutan yang besar. Dengan demikian juga kata-kata yang keluar dari lidah yang kecil, dari hidup Anda dan saya, dapat mempengaruhi hal yang baik dan dapat juga mempengaruhi hal yang buruk. Lidah adalah sesuatu yang kecil namun bisa membuat perkara-perkara yang kecil menjadi besar. Bahkan sama seperti api kata Yakobus tadi. Kecil, tapi dapat membakar hutan yang begitu besar. Ada masalah kecil, dapat menjadi besar. Oleh karena perkataan-perkataan yang keluar dari hidup kita, bisa memperbesar masalah yang kecil. Tapi juga bisa membuat masalah yang begitu besar, menjadi kecil. Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tentu Anda dan saya pingin hidup kita di hari-hari ini adalah kehidupan di mana Anda dan saya dapat menikmati segala kebaikan, berkat, damai, dan sukacita. Namun ternyata menjadi penting apa yang Anda katakan tentang hari-hari ini. Menjadi penting tentang apa yang Anda katakan tentang hari esok. Karena apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan, adalah apa yang sebenarnya engkau harapkan terjadi dalam kehidupanmu. Jika ingin mengalami hidup, maka kita harus bisa mengendalikan kata-kata yang keluar dari kehidupan kita. Jika kita tidak mengendalikannya, maka kematian, hal-hal buruk telah menanti kita setelah Anda mengatakannya. Saudara dikasih Tuhan, sering saya mengatakan bahwa kita perlu menjaga input yang masuk dan kemudian mengendalikan outputnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 21 ayat yang ke-23. Oleh karena saya bilang tadi bahwa ketika Anda mulai menjaga input, menjaga setiap apa yang masuk dalam kehidupan, menjaga setiap kebenaran yang masuk dalam kehidupan, itulah yang akan mengendalikan seharusnya apa yang keluar dari mulutmu. Karena dalam hati ada kehidupan, sehingga itu bisa terpancar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yakobus 1 ayat yang ke-26, kalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi beberapa ayat yang kita baca tadi mau menekankan kepada saya dan saudara, betapa penting Anda menjaga perkataan. Di hari-hari sulit ini, ada begitu banyak orang memperkatakan kata-kata yang menurut saya tidak membangun hidupnya dan tidak membangun orang lain. Walaupun memang realitanya bahwa iman kita sedang menghadapi sebuah situasi yang tidak mudah, karena hidup itu memang tidak mudah, namun menjadi penting sekali lagi apa yang Anda katakan tentang apa yang terjadi di hari-hari ini. Suatu ketika di tahun 2017 ada seorang anak remaja yang usia 17 tahun ditangkap dan dipenjara. Karena ketika diselidiki, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia telah mengajari bahkan memberi dukungan untuk pacarnya melakukan bunuh diri dengan meracuni diri dengan gas karbon monoksida. Dan hal itu bisa ketahuan karena ada rekaman pembicaraan di smartphone mereka berdua,
Ya, yang ternyata ketika ditemukan kata-kata yang ada di situ, pacarnya, ya, pacarnya mengirim pesan, bahkan ratusan pesan yang mendorong pacarnya untuk melakukan bunuh diri. Ratusan kali menerima pesan bahwa pacarnya harus bunuh diri, harus bunuh diri, harus bunuh diri. Dan kata-kata itu mengendalikan apa yang dalam kehidupan wanita tersebut, dan pada akhirnya wanita tersebut bunuh diri. Kata-kata dapat menentukan hidup dan mati. Sekali lagi, apa yang kau katakan tentang hidupmu untuk hari ini dan untuk hari esokmu? Apakah dengan iman kau berkata bahwa janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, karena engkau tahu Bapa di surga tahu apa yang kau perlukan? Pada waktu engkau sedang kekurangan, apa yang kau katakan tentang kekuranganmu? Pada waktu engkau sakit, apa yang kau katakan tentang sakitmu? Ketika engkau menghadapi jalan-jalan buntu, apa yang kau katakan tentang jalan-jalan buntu itu? Ketika input yang masuk dalam hidupmu adalah input kebenaran firman Tuhan, maka harusnya yang keluar adalah kata-kata firman Tuhan dalam kehidupanmu. Dan saya, saudara dikasih Tuhan, apa yang kita katakan bisa mempengaruhi banyak sekali di hidup kita, dan bahkan mempengaruhi orang lain. Tanpa kita sadari, apa yang keluar dari mulut kita bisa menentukan hidup dan mati kita, bahkan hidup dan mati orang lain. Karena ada banyak orang lain yang mungkin menjadi sakit hati dengan perkataanmu. Ada banyak orang yang mungkin down dengan kata-kata yang engkau katakan. Tapi doa saya kita mengeluarkan kata-kata yang bisa membangkitkan semangat orang lain. Dalam hal ini juga ada tips buat Anda, bahwa memang kita nggak bisa menutup orang lain untuk tidak berkata-kata buruk tentang Anda. Kita nggak bisa menutup mulut orang lain untuk memperkatakan hal-hal yang negatif. Tugas Anda dan saya adalah menjaga input yang masuk. Jika apa yang dikatakan orang adalah unsur kebenaran untuk memperbaiki hidup kita, mari kita terima sebagai kritik yang membangun kehidupan kita. Tapi jika kata-katanya tidak berdasar, tidak ada kebenaran, justru mengandung penghinaan, maka kalau itu sampah, jangan biarkan dia tinggal di hatimu. Buang sampah itu, isi dengan kebenaran, supaya kebenaran itu mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita semuanya. Hal yang kedua yang kita mau pelajari pada pagi hari ini adalah agar supaya Anda dan saya memiliki perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang justru membuat Anda menjadi inspirasi kepada orang lain. Hal yang kedua kita mau pelajari adalah saya dan saudara harus melatih perkataan kita. Melatih diri untuk membuat setiap Anda dan saya memiliki perkataan-perkataan yang membangun. Ya, Yakobus 3 ayat 3 sampai 4, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Sesuatu yang terus dilatih akan meningkat atau membaik. Tapi sesuatu yang dibiarkan akan terus mengalami penurunan kualitas, akan terus mengalami ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri, dan terus akan mengalami penurunan di dalam kegunaannya. Perkataan juga perlu dilatih. Dan setiap yang didengar orang lain dari mulut Anda dan saya harusnya adalah apa yang dapat membangun, menasehati, mendorong. Bukanlah kata-kata makian, bukan kata-kata marah, bukan kata-kata yang menggambarkan bahwa Anda bukan orang beriman. Saya sering mengatakan kepada Anda hari-hari ini bahwa saya melatih diri saya untuk memperkatakan 2 kata-kata yang saya ucapkan kepada banyak orang. Di pasar, di tempat olahraga, di mana saja saya berusaha untuk mengatakan 2 kata itu. Terus semangat dan sehat. Semangat dan sehat.
Karena saya sedang belajar untuk menjadi orang antusias, bergairah, bersemangat. Dengan demikian juga saya ingin bahwa setiap orang lain yang berjumpa dengan saya, mereka mendapatkan energi tersebut sehingga mereka menjadi orang yang mendengarkan kata-kata baik. Tetap semangat, dan tetap sehat. Karena saya meyakini bahwa perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu ada ukurannya. Apa yang dimaksud, saudara dikasih Tuhan? Setiap orang yang di dalam hati terdapat kehidupan. Setiap orang yang di dalam hatinya terdapat terang, terdapat kata-kata iman, terdapat pengalaman-pengalaman yang mengajari dia tentang bagaimana hidup benar di masa-masa sulit. Maka ukuran tersebut akan jadi ukuran kehidupan kita untuk kita menghidupi hari-hari kita. Nah, dengan demikian ukuran itulah yang akan kita ucapkan kepada orang lain. Dengan demikian kata-kata itulah yang akan menjadi kehidupan yang kita ucapkan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau ayat firman Tuhan ini yang dikatakan dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-1 dan ke-2 yang menggambarkan ketika seorang guru akan dipakai ukuran seorang guru untuk mengukur guru tersebut. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebab guru mengajarkan begitu banyak hal kepada murid-muridnya. Dan Yakobus mengatakan kepada kita, apa yang Anda katakan kepada orang lain keluar dari apa yang Anda punya dari dalam diri, dalam pikiranmu, dari dalam hatimu. Oleh karena kata-kata itu ada ukurannya, ada muatannya. Maka seharusnya kalau itu bentuknya, Anda harus melatih apa yang Anda katakan kepada orang lain. Betapa penting Anda memiliki kata-kata yang muatannya kebenaran. Kata-kata yang muatannya membangkitkan semangat orang lain. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kita hidup di kenormalan yang baru. Ada begitu banyak orang yang memperkatakan kata-kata yang penuh dengan makian, kemarahan. Kata-kata yang tidak ada pengharapan. Kata-kata yang sepertinya dunia akan berakhir. Ada begitu banyak orang yang merindukan hari-hari yang terjadi sebelum COVID-19. Dan mulai berandai-andai. Andai COVID gak datang, hidupku mungkin lebih baik, keluargaku mungkin lebih baik, pekerjaanku mungkin lebih baik. Tapi gara-gara COVID, semua berantakan. Anda bisa mengatakan itu, tapi Anda juga punya pilihan untuk melatih hidupmu, melatih kata-katamu. Tentang situasi yang sulit sekalipun, Anda akan memperkatakan kebaikan di balik setiap apa yang sulit. Ada orang yang berhenti karena perjalanannya rasanya sulit. Ada orang yang berhenti melanjutkan kehidupan karena rasa-rasa jalan semakin menanjak. Jalan semakin menurun. Jalan semakin sempit. Tapi bukankah tempat-tempat yang indah sering melalui jalan-jalan yang sulit? Jangan berhenti untuk terus berjalan maju dengan memiliki perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat kehidupan. Perkataan-perkataan yang meyakini hari esok yang penuh dengan pengharapan. Untuk mengendalikan perkataan-perkataan, mengendalikan lidah, sehingga apa yang kita katakan bisa menguatkan hidupmu dan menguatkan orang lain, dan menginspirasi hidupmu dan inspirasi orang lain. Maka kita perlu latihan. Saudara dikasih Tuhan, ada beberapa latihan yang perlu kita latih supaya kita punya perkataan yang baik. 1, mulailah membangun komunikasi yang jujur, apa adanya. Apa yang dimaksudkan, Pastor? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau Anda anak Tuhan, katakanlah dengan jujur, memang situasimu sulit. Tapi jangan pernah lupa, apa kata Tuhan tentang situasimu yang sulit. Jauhlah lebih jujur seharusnya Anda perkatakan kepada hidupmu paling tidak.
Saudara dikasih Tuhan. Jadi yang pertama mulai membangun komunikasi yang jujur. Ya, dimulai dengan komunikasimu dengan Tuhan. Jadilah apa adanya. Kalau Anda baca Mazmur, Anda akan temukan di situ, kok Mazmur marah ya? Kok pemazmur sedih? Kok pemazmur sepertinya mau meninggalkan Tuhan? Menurut saya, karena itu kitab puisi, pemazmur sedang menggambarkan tentang realita kehidupan yang mungkin memang pahit. Tentang musuh yang begitu besar, itu kejujuran dirinya. Namun tahukah saudara bahwa pemazmur juga selalu jujur mengatakan tentang bagaimana Tuhan ada dalam setiap situasi kehidupannya. Dia memperkatakan Tuhan yang menjadi tempat perlindungan, kota benteng, tempat kita mendapatkan ketenangan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi marilah kita mulai membangun komunikasi yang jujur tentang kehidupanmu dan tentang kebenaran yang hidup dalam kehidupanmu. Yang kedua, mulai buang perkataan yang kotor. Come on, hari-hari ini kita kan banyak seperti lucu-lucuan. Kalau ada kata-kata yang membuat orang ketawa, padahal itu ada unsur kata-kata yang kotor. Saya pikir dan saya mendorong diri saya dan mendorong kita semua untuk, come on, belajarlah untuk tidak mengatakan hal-hal yang kotor, walaupun itu kelihatannya lucu. Ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Itu Efesus 4 ayat 29 sampai yang ke-31. Saudara dikasih Tuhan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Jadi pilihlah untuk mengatakan apa yang baik, jangan yang kotor, apalagi makian, apalagi kutuk. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa membangun ya perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga, mulailah mendorong orang lain untuk juga belajar memiliki kata-kata yang baik. Saya tidak mengetahui bagaimana tumbuh kembangnya kita di keluarga kita masing-masing sejak kita kecil. Tapi tentu sejak kita kecil kita begitu banyak mendengarkan ya kata-kata yang membangun, tapi tidak sedikit banyak anak-anak yang tumbuh di keluarga yang ya kalau orang tuanya marah kata-katanya kata-kata kutuk. Kata-kata kebencian, kata-kata penghinaan, kata-kata menghakimi. Saudara dikasih Tuhan. Tapi hari ini saya mau mendorong kita semua dimanapun kita berada. Mulai dari rumah-rumah kita. Mari kita mulai juga mendorong orang-orang lain untuk mulai memperkatakan kata-kata yang baik. Dimulai dari diri kita sendiri. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara dikasih Tuhan. Yang terakhir, perlakukan orang lain seperti Kristus memperlakukan Anda. Itu adalah cara bagaimana Anda membangun kehidupan di mana Anda akan memiliki perkataan-perkataan yang baik. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah hidup dalam Kristus telah mengampuni saya dan saudara. Ya, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amsal 13 ayat yang ketiga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara dikasih Tuhan, kita bisa memiliki perkataan yang membangun. Kita bisa memiliki perkataan yang justru membuat orang lain bangkit dari keterpurukannya. Apalagi setiap kehidupan kita dikuasai oleh perkataan Kristus. Yang hati kita dipenuhi oleh kata-kata kehidupan, kata-kata pengharapan. Hal yang sederhana ini saya ingin hidupi di hari-hari ini. Dan saya juga berdoa Anda memilih untuk menghidupinya. Di mana salah satu sikap untuk Anda bisa memasuki kenormalan yang baru ini adalah dengan memiliki perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang justru menguatkan orang lain, perkataan-perkataan yang berkuasa lahir dari kehidupanmu. Apakah kata-kata yang keluar dari hidup kita adalah kata-kata yang membangun sekali lagi? Atau justru membawa kematian? Apakah kata-kata yang keluar dari hidup kita adalah kata-kata yang membangkitkan semangat?
atau membuat orang lain atau hidupmu menjadi putus asa. Sekali lagi, di saat kita semua akan hidup dalam kenormalan yang baru, pilihlah untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki kata-kata iman yang senantiasa keluar dari hidupmu, yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan kegairahan hidup. Walaupun mungkin situasi kita hari ini situasi yang tidak mudah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya mulai hari ini, dimulai dari kita, di rumah-rumah kita, bahkan di komunitas kita, dimanapun kita berada, orang akan menyaksikan apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata kehidupan, kata-kata iman, kata-kata yang menginspirasi orang lain. Karena di hati kita tersimpan kebenaran, tersimpan janji-janji Tuhan. Maka biarkan itu keluar lewat hidupmu dan menjadi berkat bagi hidupmu dan hidup orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Yang dimana kami belajar untuk supaya kami memiliki perkataan-perkataan iman. Menjaga mulut kami agar supaya mulut kami memperkatakan kata-kata kehidupan, bukan kematian. Kata-kata yang membangkitkan kekuatan, pengharapan. Kata-kata yang ada kasih di dalamnya yang bisa membangun hidup kami dan membangun orang-orang di sekitar kami. Tuhan, hari ini kami belajar untuk memiliki perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan iman. Kami mau belajar untuk menjaga mulut kami dari perkataan kotor, dari perkataan sia-sia. Walaupun mungkin dunia terbiasa memperkatakan kata-kata pesimis, kata-kata kehilangan pengharapan, kata-kata dari orang yang mungkin sedang putus asa. Tapi pagi ini kami mau belajar untuk menjadi orang percaya walaupun hidup di masa-masa krisis. Kami mau memperkatakan kata-kata firman, kata-kata iman, dan terus mengembangkan diri untuk memiliki kata-kata kehidupan, yang dimana di situasi sulit pun kami memperkatakan kata-kata kehidupan, kata-kata kebaikan, bahkan kata-kata firman Tuhan menjadi inspirasi bagi hidup kami. Untuk kami katakan kata-kata firman kepada hidup kami, kepada situasi kami, dan kepada orang di sekitar kami. Terima kekuatan baru saudara dikasih Tuhan. Terima sukacita, terima damai sejahtera. Hiduplah di hari-hari ini dengan semangat yang baru. Hiduplah hari-hari ini walaupun kita akan masuk dalam kenormalan yang baru. Jadilah orang Kristen yang berhikmat, orang Kristen yang bijaksana, yang dimulai dari perkataan, dimulai daripada setiap apa yang Anda lakukan, menjadi berkat bagi orang lain. Anda menjadi contoh bagi orang lain untuk hidup taat, hidup disiplin, hidup sehat, hidup menginspirasi orang lain dengan cara hidup yang benar di situasi krisis. Dan saudara dikasih Tuhan, hari ini engkau yang sakit, engkau disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Engkau yang kekurangan, Jehovah Jireh memberkati engkau. Melindungi, menjagai rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaan dan usahamu. Terima sukacita, terima damai sejahtera dari Tuhan. Dan penyertaan Tuhan menyertai engkau mulai hari ini, besok, sampai Tuhan menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah Super Sunday online kami di hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati semua saudara, tetap semangat, tetap sehat, dan percayalah penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semuanya. Haleluya. Terima kasih saudara semua sudah mengikuti online service hari ini. Kami percaya online service hari ini memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di online service berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati.